besar sehingga laki-laki menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Sebelumnya kita sudah pelajari berkaitan dengan ketika Ummu Salamah kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, enak betul Rasulullah jadi laki-laki bisa berjihad, bisa berperang, dapat pahala banyak. Kemudian dari sisi bagian warisan, laki-laki juga 2 kali lipatnya perempuan. Akhirnya Rasulullah menjawab, turun firman Allah, "Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd." Jangan berharap berandai-andai kepingin mendapatkan sesuatu yang Allah memang menganugerahkan sebagian yang lain itu lebih unggul daripada yang lain. Jangan kepingin mengharap punya laki-laki, karena Allah memang memberi karunia laki-laki dari fisik yang lebih sempurna dan seterusnya. Dan kita lanjutkan, walikulli ja'alna mawaliya mimma tarakal walidain wal-aqrabun. Walikulli, dan bagi setiap diri ja'alna menjadikan siapa kami mawali pada para mawali ahli waris. Mimma, dari sesuatu taroka yang meninggalkan al-walidani, siapa orang kedua orang tua, wal-aqrabuna, dan para kerabat. Walladzina, dan orang banyak akad. Walladzina, dan orang banyak akad yang mengikat janji. Aimanukum, apa sumpah-sumpah kalian. Fa'atuhum, maka memberikanlah siapa kalian hum pada alladzina aqadat aimanukum nasibahum, pada bagian mereka. Inna Allah, sesungguhnya Allah, karena itu ada sifat Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidan, itu dan yang menyaksikan. Ar-rijalu, adapun para lelaki, qawwamuna, itu lebih banyak tanggung jawabnya siapa rijal. Ala nisa'i, atas perempuan-perempuan. Sebab apa? Kalau laki-laki lebih banyak tanggung jawab, karena ini mubalaghah namanya, berkaitan dengan sifat mubalaghah. Laki-laki lebih banyak tanggung jawab. Kemudian bahasa Indonesia ini dibikin simpel, laki-laki itu pemimpin rumah tangga. Ya, jadi sesimpelnya ya memang begitu ya. Tapi dari mana dapat qawwam jadi pemimpin? Makna pemimpin di mana? Ya, qawmah, qa'imun, qawwamun. Ya, karena apa? Karena siapa yang lebih banyak bertanggung jawab berarti yang memimpin itu. Yang lebih banyak bertanggung jawab maka dia yang berarti memimpin. Antara presiden sama rakyat, tanggung jawabnya lebih besar presiden, ya sudah, presiden berarti yang jadi pemimpin. Dalam rumah tangga yang paling banyak memberikan tanggungan yang menanggung ya laki-laki. Urusan nafkahnya dan yang lain, yang memberi mas kawin siapa? Laki-laki. Kemudian yang nanggung bebannya istrinya laki-laki, yang nanggung beban anaknya laki-laki. Ya, berarti yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Ala nisa'i, mengalahkan perempuan. Kok bisa sih laki-laki ini bisa mengalahkan perempuan? Masalahnya bima, sebab sesuatu faddala yang mengkaruniakan siapa Allah atau melebihkan siapa Allah. Ba'dhum faddalallahu, memberikan kelebihan siapa Allah. Ba'dhum, pada sebagian, ala batin, atas sebagian yang lain. Allah akan memberi kelebihan laki-laki mengalahkan perempuan. Dari sisi fisik lebih kuat laki-laki. Perempuan yang lemah, meskipun ada kok perempuan kuat, ya tetap kalah sama laki-laki. Yang diimbang kalau ada perempuan kemudian melatih diri biar jadi kuat, ya adu sama laki-laki yang biasa terlatih kuat, ya tetap kalah juga. Tetap unggul laki-laki. Sama-sama nggak banyak aktivitas, lebih kuat mana tubuhnya laki-laki sama perempuan? Ya tetap banyak laki-laki lebih kuat laki-laki.
Makanya laki-laki yang jadi pemimpin. Itulah anugerah Allah. Inta walikulli ja'alna mawali. Kata Allah, setiap seseorang itu Allah jadikan mesti punya ahli waris. Mewarisi mimma tarakal walidan, dari apa yang ditinggalkan oleh para orang tuanya. Kemudian walaupun yang ditinggalkan oleh kerabat-kerabatnya, apakah itu nanti keponakan, apakah bisa mewarisi dari paman, saudara, apa juga bisa mewarisi dari saudaranya, dan seterusnya, dengan ilmu waris yang sebelumnya sebagian sudah kita pelajari di bagian awal. Tapi dalam ilmu miras ini, ilmu warasah, memang ada bagian kapan seorang saudara bisa mewarisi hak saudaranya, kapan kemudian seorang istri bisa mewarisi punya suaminya, kapan kemudian seorang anak bisa mewarisi punya orang tuanya. Yang jelas ada hukum kapan perempuan, kalau laki-laki, anak laki-laki selalu asoba, mengambil sisa. Kalau anak perempuan tergantung jenisnya. Kalau dia sendirian itu bisa dapat 1/3, tapi kalau dia lebih dari 1 bisa 2/3. Tapi kalau laki-laki mesti selalu sisa anak laki-laki. Tapi kalau suami nengok-nengok, kalau dia bersama istrinya belum punya anak, maka dia bisa mendapatkan setengah. Tapi kalau sudah punya anak atau harun waris, maka dia akan dapat seperempat ya. Kemudian perempuan itu kapan kemudian dia akan mendapat seperempat, kemudian juga akan mendapat 1/8, ya, tergantung punya anak atau tidak punya anak. Ya begitu saja. Kemudian seorang ayah apakah bisa mewarisi harta anaknya, ibu bisa mewarisi harta anaknya, bisa dengan memperoleh 1/6 atau kemudian 1/3, tergantung. Alhasil Allah menyiapkan namanya orang tua, nanti kalau mati siapa yang mewarisi? Kalau siapa yang mewarisi? Kalau anaknya yang mati siapa yang mewarisi? Allah sudah siapkan. Ada ilmu waris, harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Walakin aqadat aymanukum fa'atuhum nasibakum, dan kamu yang bersumpah untuk memberikan warisannya kepada mereka, ya kamu serahkan. Cuma hukum ini sudah dinasakh, nggak ada lagi hukum sumpah kecuali berkaitan dengan bukan waris, tapi namanya wasiat. Ya. Kalau wasiat itu ada. Jadi misalnya wasiat itu apa bedanya dengan hibah? Kalau hibah atau hadiah itu diberikan waktu hidup. Kalau itu bebas tanpa batasan. Kalau hibah, saya punya uang, punya harta 1 M, punya rumah 10, saya hadiahkan, saya hibahkan kepada siapapun, sah-sah saja. Nah, mau dari siapapun boleh-boleh saja sampai habis. Cuma kalau wasiat itu bisa dibatasi, karena kan dia berkaitan dengan kematian. Wasiat itu kalau saya mati, maka harta saya menjadi miliknya ini. Jadi harta itu akan menjadi miliknya orang lain nunggu kematian. Maka itu dibatasi, nggak bisa semuanya. Soalnya takut ada orang tua yang sentimen pada salah satu anaknya. Kalau enggak nanti kasihan anaknya yang lain, kemudian nggak dapat bagian. Dia punya anak 2, laki-laki sama. Secara hukum Islam ini sama-sama akan mendapat asobah dari hartanya orang tuanya. Kalau mungkin karena anaknya yang satunya itu agak nakal dikit, yang ini sering mengabdi, sering khidmat, atau pokoknya saya kalau mati nanti harta saya jadi punya kamu semua, nggak diterima dalam Islam gitu. Nggak boleh. Kalau memang mau memberikan kepada kita, ya waktu hidup aja sekalian, langsung serahkan. Cuma konsekuensinya, kalau kamu sudah serahkan kepada dia, lalu kemudian anaknya ternyata yang mati duluan, malah harta itu kamu cuma dapat bagian kemudian. Kan begitu, orang itu kan kadang ada, saya ini daripada bagi warisan dikhawatirkan nanti
Misalnya ini maaf ya, ada orang nggak punya anak, tahu-tahu ngambil anak angkat. Dalam Islam kan anak angkat yang dapat bagian warisan, dalam Islam. Anak angkat itu kan orang luar yang wajar. Mengangkat anak yang nggak ada hubungan nasab ya tetap nggak ada hubungan apa-apa. Meskipun mulai dari bayi baru lahir dapat sehari langsung diangkat jadi apa? Nah, nggak ada pewarisan, nggak ada apa. Bahkan nikah sama bapak angkatnya, ada yang dia perempuan, sah-sah saja. Nikah sama ibu angkatnya, sah-sah saja. Kenapa hubungannya orang lain? Nasabnya bukan ke dia juga, nasabnya ke orang tuanya. Dia darah dagingnya orang lain. Makanya Rasulullah pernah menikahi istrinya, anak angkatnya yang bernama Zaid, kemudian nikah sama Zainab. Zainab cerai sama Zaid, dinikahi sama Rasulullah. Biar apa? Biar orang paham bahwasanya anak angkat itu tidak ada hubungan seperti anak sendiri, seperti anak kandung. Cuma kadang orang berpikir begini, dari kecil itu jadi anak saya, yang ngasuh saya, yang ngerawat saya sampai tua. Nanti kalau saya mati masa dia tidak dapat bagian, dia tidak dapat. Memang bukan siapa-siapa, cuma kamu nguruskan dari kecil. Dan terus akhirnya diakali, disiasati. Ya sudahlah, ya daripada harta saya hanya diwarisi istri saya dan saudara-saudara saya, mending waktu saya hidup tak hibahkan aja semuanya. Akhirnya hartanya semuanya dihibahkan pada anak angkatnya. Setelah dihibahkan, malah anak angkatnya mati, bapak angkatnya malah gak dapat warisan. Wah repot. Maksudnya dia mau mensiasati hukum karena takut ketika dia mati anak angkatnya gak dapat warisan, hartanya dihibahkan semua ke anak angkatnya. Malah duluan anak angkatnya yang mati. Kira-kira bapak angkatnya dapat warisan nggak? Nggak ada, bukan. Berarti malah bapaknya, iya bapak biologisnya.